Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Martinus Joni Sugiarto, founder Yayasan Eljon Indonesia, dengan tema kebenaran sebagai pengetahuan. Mari kita ikuti videonya. Oke, terima kasih Monica. Selamat pagi semua finalis semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat, ya. Sehat-sehat dan semoga semuanya masih tetap semangat. Ini kalau kita ikut karantina virtual, lebih pendek waktunya. Kalian bisa tanya kepada teman-teman kalian yang sebelum COVID. Yang sebelum COVID itu karantina adalah 7-10 hari. 7-10 hari. Setiap hari itu dari jam 7 pagi, jam 8 paling lambat, itu sampai jam 10 malam baru boleh pulang kamar. Itu setiap 1 jam 1 sesi. Banyak sekali orang yang memberikan materi-materi. Pokoknya kelasnya padat. Mirip-mirip yang namanya mini MBA. Pokoknya kalau sudah lulus dari situ punya pengetahuan yang cukup banyak. Nah, dengan pandemi ini kita bikin lebih short, hanya 4 hari dan 1 hari karantina. Jadi waktu juga lebih pendek, tidak sampai malam. Jadi hanya pagi jam 9 sampai jam 5 sore. Jadi Anda jauh lebih santai, jauh lebih mudah, bisa dari rumah sendiri, bisa dari kantor, bisa dari kampus, bisa dari mana saja Anda mengikuti karantinanya. Jauh lebih mudah. Kalau dulu harus datang di dalam sebuah karantina, ya pada umumnya di hotel-hotel, dan setiap peserta diajak untuk tinggal berdua. Jadi tahu-tahu ada yang dari mana ketemu yang dari mana gitu. Itu membiasakan buat bersosialisasi sesama anak bangsa. Ini akhirnya banyak yang menjadi teman dekat gitu. Oke, saya berharap dengan karantina virtual ini tidak mengurangi makna untuk kita sharing, untuk kita tukar pendapat, dan beberapa dari pakar-pakar memberikan masukan-masukan, memberikan materi-materi yang menurut saya sangat berguna buat kalian. Silakan bagi yang merasa bermanfaat bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Bagi yang merasa tidak bermanfaat mungkin ya abaikan saja. Jadi karantina seperti ini tujuannya adalah mengupgrade sesuai dengan visi misi Yayasan Eljon Indonesia, memberikan panggung kepada seluruh anak bangsa dan memberikan materi-materi untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke, saya akan mulai bercerita pada hari ini tentang kebenaran sebatas pengetahuan. Karena kita melihat begitu banyak orang ngotot membenarkan kebenarannya. Jadi setiap orang itu punya kebenaran-kebenaran menurut dia. Nah, ini sering ngotot, yang ujung-ujungnya pada saat sampai suatu hari dia sudah mengetahui kebenaran yang dia pikir, yang dia rasakan ternyata itu nggak benar gitu loh. Nah, mari kita simak. Kebenaran menurut anak kecil dan orang tua pasti berbeda kan? Anak kecil belum tahu nih mana yang benar, mana yang salah. Yang sering dia contoh apa? Dari ibu. Yang dia contoh dari bapak. Contoh lagi dari kakak-kakak, kalau ada kakak. Nah, apa yang dia contoh oleh anak-anak kecil ini, kalau tidak diawasin oleh orang tua, bisa-bisa sesuatu yang tidak benar menjadi benar di matanya dia. Menjadi benar di dalam otaknya dia. Nah, ini harus hati-hati. Kalian pada suatu saat nanti semuanya akan menjadi seorang ibu. Ya, seorang ibu yang kita doakan semuanya punya anak-anak yang soleh. Pada saat Anda punya anak, tentu dia masih belum tahu apa-apa.
Dia perlu diberikan pengetahuan-pengetahuan. Levelnya juga nggak bisa sekaligus. Dari hal yang paling kecil. Dari hal yang paling kecil, yang paling mudah, sehingga dia bisa nangkap, dia bisa mengerti. Jadi peran seorang ibu sangat besar sekali bagaimana mencerdaskan bangsa kita pada generasi yang akan datang. Nah, pengetahuan-pengetahuan seorang anak kecil pasti terbatas dari apa yang dia belajar dari orang tuanya. Apa yang dia dengar, apa yang dia ajarkan dari orang tuanya. Misalnya, contoh, anak kecil itu disuapin makanan. Terus makanan ada yang jatuh ke bawah. Kalau orang tuanya coba untuk mengambil makanan itu dan menaruhkan di pinggir atau dibuang ke tong sampah, anak itu akan lihat, oh kalau ada makanan yang jatuh, mesti diambil dan dibuang ke tong sampah. Itu yang terekam di dalam otaknya. Tapi apa jadinya kalau seorang ibu membiarkan makanan yang jatuh di lantai tidak diambil, dibiarkan saja. Nah, sebentar lagi itu akan dikerumunin oleh semut. Mungkin juga ada laler. Anak kecil yang melihat ibunya tidak peduli dengan makanan yang terjatuh, karena dia belum punya pengetahuan, maka dianggap itu sebuah kebenaran. Maka saat dia menjatuhkan makanan, dia juga tidak memungut, tidak mengambil. Nah, begitulah pengetahuan kebenaran menurut anak-anak kecil. Dia belum tahu kebenaran yang sebenarnya apa. Dia hanya mencontoh dari ibunya, dari ayahnya, apa yang diberikan, apa yang diperlihatkan, apa yang dipertontonkan. Kita banyak membaca. Ada suami istri yang suka berantem. Bapaknya suka mukul ibunya. Anak yang belum mengerti melihat, oh, kalau ibu saya ditempeleng oleh bapak saya, ibu diem saja. Ibu tidak pernah melawan. Apa yang terekam di dalam otak anak kecil ini? Katakanlah anak itu adalah seorang anak lelaki. Pada saat dia tumbuh besar, dia merasa menempeleng seorang wanita itu adalah hal yang wajar. Karena sudah dicontohkan oleh bapaknya. Pada saat dia nanti menikah, dia juga kalau marah dia bisa menempeleng istrinya. Kenapa? Karena contoh yang dia rekam pada saat dia melihat bapak dan ibunya. Nah, hal-hal seperti itulah yang terekam di otak seorang anak kecil. Jadi kita yang sudah dewasa ini harus benar-benar mengendalikan diri. Jangan memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak kecil. Karena kebenaran menurut seorang anak kecil adalah apa yang diberikan contoh oleh ibu dan bapak. Oke, slide berikut. Ya. Pada saat Anda tumbuh dewasa, Anda berteman dengan teman-teman di SD, naik lagi ke SMP, naik lagi ke SMA, Anda kuliah, tentu jenjangnya ini beda-beda. Jenjang pada anak di SD, pengetahuannya masih terbatas. Di situ Anda akan melihat bagaimana perilaku teman. Itu saling menyontek, saling merekam. Oh, si Anu begini. Teman saya yang satu lagi begini. Kalau anaknya kreatif, dia pulang-pulang sering nanya kepada ibunya. Mah, aku lihat tuh temanku. Dia matahin pensil, terus dibuang. Nah, kalau mamanya bilang, aduh kan sayang. Kasihan ya mamanya mesti cari uang lagi beli pensil baru buat dia. Akhirnya anak ini akan terekam juga di otak. Oh kalau gitu saya harus menyayangin kalau sesuatu dibelikan oleh ibu. Nggak boleh saya marah terus saya patahin. Saya nggak bisa disuruh tulis, nggak bisa terus saya marah, emosi terus pensilnya saya patahin, saya buang, nggak mau belajar. Hal-hal seperti ini, komunikasi di rumah antara anak dengan ibunda,
Ya, itu harus intens sehingga anak ini ada tempat bertanya dan ada tempat yang memberikan wawasan kepada dia. Kebenaran itu seperti apa sih? Nah, ini akan terus berkelanjutan sampai ke kita masuk jenjang universitas. Pada saat jadi mahasiswa, kita lihat banyak sekali teman-teman saat kuliah yang punya rasa subjektif yang sangat tinggi. Ada mahasiswa tertentu tidak senang atau sangat tidak welcome kepada salah satu dosen. Akibatnya, kalau dosen ini ngajar, ya pas kelasnya dosen ini, dia nggak mau belajar. Kalau hari ini ada dosen itu, gue nggak mau datang. Atau bahkan datang, tapi tidak mau mendengarkan, tidak mau belajar. Akibatnya yang rugi siapa? Yang rugi kan dia sendiri. Nah, di subjek yang dia pelajarin itu oleh dosen itu pasti angkanya paling jelek gitu. Hal-hal subjektif itu sudah bermain pada saat kita makin dewasa. Gitu. Ya, jadi apa yang kita ketahui, apa yang kita anggap benar itu selalu subjektif. Hanya menurut kita, belum tentu itu benar. Dan itu menurut umur. Pada saat kita masih belum sekolah di rumah, sebuah kebenaran bisa menjadi tidak benar pada saat kita sudah masuk sekolah. Bisa menjadi tidak benar pada saat kita sudah jadi mahasiswa. Bisa menjadi tidak benar pada saat kita sudah berkeluarga. Karena apa? Karena kebenaran menurut kita adalah apa yang kita rekam, apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui, atau apa yang kita baca, apa yang kita pelajarin. Padahal paradigma ilmu baru atau pengetahuan baru setiap detik itu berkembang. Setiap detik ada paradigma baru yang berkembang di dunia ini. Nah, kebenaran-kebenaran itu akan terus terupdate dengan penemuan-penemuan ilmiah. Setiap detik ada paradigma baru. Itu yang menurut saya harus kita sadarin, kita perhatikan. Oke, next. Nah, misalnya ini contoh-contoh kecil lah. Pada masa kita masih dijajah oleh Belanda, banyak orang tua punya rasa kebenaran. Kebenaran dari mana rasa kebenaran itu? Dari yang diajarkan oleh penjajah. Apa yang diajarin? Yang diajarin adalah kamu jangan banyak makan daging, nanti cacingan. Daging itu tidak bagus buat manusia. Akhirnya banyak orang tua yang merasa makan daging itu nggak bagus. Padahal daging-daging itu dimakan oleh penjajah. Kenapa? Karena dia nggak mau jatahnya nanti berkurang. Daging menjadi langka. Jadi kalau zaman penjajah dulu, kalau saya dengar nih dari cerita-cerita orang tua, bisa ketemu daging itu sebulan sekali gitu. Punya kesempatan makan daging. Nah, hal-hal seperti itulah yang kebenaran itu tergantung saatnya. Saat tertentu kebenaran itu jadi beneran. Saat tertentu kebenarannya itu kebenaran bohongan gitu. Kenapa dibohongin sama penjajah? Jadi tidak sebegitu sebenarnya, tapi karena dibohongin ya udah. Masyarakat masih istilahnya masih belum punya intelektual yang tinggi. Jadi percaya aja apa yang dikatakan oleh si Belanda ini, oleh si penjajah ini. Oke. Dari saya itu ya. Jadi pasti berbeda-beda ya. Itu yang saya katakan tadi. Kebenaran menurut seorang dokter pasti berbeda dengan kebenaran orang awam. Karena dokter punya pengetahuan jauh lebih banyak tentang kesehatan. Jadi kalau Anda pengen mengetahui sebuah penyakit atau bagaimana menangani penyakit itu, ya tanyalah kepada orang yang memang berkompeten. Tanyalah kepada dokter. Ya kan? Jangan nanyanya kepada tukang sayur gitu. Nggak nyambung nanti. Setiap orang punya kompetensi yang berbeda-beda. Seorang ustadz, kita nanya agama, bagus, kita pengen belajar agama, nanya ke ustadz, nanya ke pastor, nanya kepada pendeta,
bagus gitu loh. Tapi jangan nanya kepada orang-orang yang tidak menguasai teologi keagamaan. Akhirnya ngaco-ngaco gitu loh jawabannya. Yang dia ajar juga jadi nggak benar. Nah, semua orang punya profesi yang ditekunin. Seorang profesor sesuai dengan bidangnya pasti punya pengetahuan yang berbeda dengan orang awam. Jadi kalau kita mau belajar sesuatu, belajarlah kepada orang-orang yang punya kompeten di bidangnya. Demikian selanjutnya, ya, kepada kebenaran selalu akan berkembang. Jadi kita nggak usah ngotot dengan kebenaran yang kita ketahui, yang kita anggap benar pada detik ini, pada hari ini. Karena sesuatu kebenaran pada hari ini bisa menjadi tidak benar di tahun depan. Bisa menjadi tidak benar 2 tahun lagi. Sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan berkembangnya ilmu teknologi, sesuai dengan perkembangan apapun di masyarakat. Jadi bisa menjadi benar, bisa menjadi nggak benar. Nah, saya ceritakan ini karena saya melihat begitu banyak orang berantem untuk mempertahankan kebenaran menurut dia. Ya, padahal di sampingnya ada orang yang nonton orang itu berantem, saling adu argumentasi, mengetahui bahwa kedua-duanya memang salah. Kenapa dia salah? Karena pengetahuannya cuma di situ. Terus berantem mempertahankan kebenaran. Nah, ini kan konyol gitu. Ya, hal-hal seperti itu. Jadi jangan sampai anak-anak muda, generasi seperti kalian, itu berpersepsi bahwa kebenaran itu adalah absolut. Ya, kebenaran itu bisa berkembang sesuai dengan ilmu dan teknologi yang berkembang. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Karantina Virtual Putri Bumi 2021 dari narasumber Martinus Joni Sugiarto, founder Yayasan Eljon Indonesia. Pembahasan kebenaran sebagai pengetahuan diantaranya, kebenaran menurut anak kecil dan orang tua, kebenaran menurut siswa SD dan mahasiswa, pengetahuan di masa penjajahan, dan kebenaran akan berkembang seiring dengan ilmu pengetahuan.